penculik yang sebenarnya. Grania mondar-mandir tidak jelas karena tak kunjung mendapatkan kabar keberadaan Claudia. Bukan hanya Grania yang cemas, tapi Benny juga sangat cemas. Bahkan Benny sudah meminta salah satu asisten pribadinya mencari keberadaan Claudia, tetap tak menuaikan hasil apapun. Rekaman CCTV di area penthouse Christian hanya bisa diakses Christian karena harus menggunakan kata sandi serta sidik jari beberapa orang yang sudah terdaftarkan. Sedangkan CCTV di area pintu belakang apartemen tak menuaikan hasil apa-apa. Sepertinya ada yang sengaja menghapus CCTV di area pintu belakang. Saat ini Grania dan Benny hanya menunggu Christian tiba. Yang paling cemas adalah Grania. Wanita parubaya itu memang bukan ibu yang melahirkan Claudia, tapi selama ini Claudia sudah Grania anggap seperti anak kandungnya sendiri. Benny tentunya cemas, tapi pria parubaya itu berusaha untuk lebih tenang agar sang istri bisa tenang. Karena jika keduanya dalam keadaan panik, yang ada malah keadaan semakin memanas. "Sayang, kenapa Kristen belum datang juga?" tanya Grania yang gelisah. "Tunggulah, Kristen sedang jalan." Benny meluk Grania meminta istrinya itu untuk jauh lebih tenang. Grania tak bisa berkata-kata, dia hanya bisa memendamkan wajah dalam pelukan sang suami. Rasa cemas dan khawatir sejak tadi tak hilang dari dalam dirinya. Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar. Refleks Grania dan Benny mengalihkan pandangannya ke arah pintu, menatap Christian yang baru saja tiba dengan wajah yang nampak cemas. "Tuan." Dua pelayan sejak tadi menemani Grania dan Benny langsung menundukkan kepalanya dikala melihat kedatangan Christian. "Apa yang terjadi? Kenapa Claudia bisa menghilang?" Christian menatap Grania dan Benny tak menghiraukan sapaan dari dua pelayannya. Sepanjang perjalanan yang Christian pikirkan adalah Claudia. Pria itu tak bisa tenang ketika mendengar Claudia menghilang. Christian, Grania sedikit lega melihat Christian ada di hadapannya. Benny menatap Christian serius. "Hari ini kami datang bermaksud untuk mengajak Claudia makan di luar. Kami tidak naik, kami memutuskan untuk menunggu Claudia di halaman parkir. Istriku sudah minta Claudia untuk turun, dan Claudia bilang kalau dia akan mengganti pakaian dulu baru dia turun menemui kami. Kami sudah lama menunggu. Claudia belum juga muncul, akhirnya kami memutuskan menyusul Claudia ke sini, dan pelayan bilang kalau Claudia sudah pergi menemui kami sejak tadi. Tapi kami sama sekali tidak melihat Claudia. Bahkan telepon kami pun tidak dijawab olehnya." Sorot mata Christian menggelap tajam mendengar apa yang dikatakan oleh Benny. Perasaan campur aduk menguasainya, namun dia berusaha tenang agar mampu berpikir jernih. "Kau lihat Claudia keluar?" Christian kini menginterogasi dua orang pelayan yang nampak sangat ketakutan. Lihat Tuan, kami melihat Nona Claudia keluar rumah. Sebenarnya saya sempat melarang beliau, tapi beliau mengatakan akan keluar bersama dengan kedua orang tuanya. Itu kenapa saya tidak melarang beliau lagi," ucap salah satu pelayan mewakili. Christian menjamkan mata, ingin rasanya dia murka, tapi dia tak enak pada Benny dan Grania. Christian tak mau membuat Benny dan Grania merasa bersalah atas Claudia yang hilang. "Tuan," Eddie berlari menghampiri Christian dengan nafas yang tergesa-gesa. Ya, sebelum Christian pulang ke rumah, pria itu meminta Eddie untuk membuka akses CCTV di sekitar penthouse serta area CCTV di jalan utama. Christian menatap Eddie yang baru saja datang. "Kau sudah berhasil menemukan keberadaan Claudia?" tanya cepat, tegas, dan penuh tuntutan. Eddie terdiam dengan wajah gelisah. "Belum Tuan, tapi tadi saya sempat melihat rekaman CCTV. Nona Claudia dibawa oleh..." Eddie menjeda dikala kecemasan semakin melingkupinya. "Dibawa oleh siapa Eddie? Tolong jawab," seru Grania yang menangis akibat rasa cemasnya. "Grania, tenang dulu." Benny merengkuh bahu Grania meminta Grania untuk tenang. Meski tadi memungkiri, dirinya pun ikut cemas. Christian menatap dingin sang asisten. "Siapa yang berani menculik wanitaku, Eddie?" serunya dengan geraman penuh kemarahan. Eddie mengatur nafasnya dan berkata, "Yang menculik Nona Claudia adalah asisten pribadi ayah Anda, Tuan. Besar dugaan saya kalau Nona Claudia ingin dibawa pergi oleh ayah Anda meninggalkan kota ini." Seketika raut wajah Christian berubah mendengar apa yang dikatakan oleh Eddie. Pun Grania dan Benny dibuat terkejut dengan apa yang dilaporkan oleh asisten pribadi Christian itu. Pelupuk mata Claudia bergerak-gerak. Perlahan-lahan kesadaran Claudia mulai pulih. Tepat dikala matanya sudah terbuka, kepalanya merasa pusing luar biasa. Garis itu sedikit memijat kepalanya menatap dirinya berada di dalam mobil. Raut wajah Claudia menjadi terkejut. Garis itu menoleh ke samping, melihat yang duduk di sampingnya adalah Taddeo, ayah Christian. Mata amber Claudia melebar terkejut melihat dirinya bersama dengan Taddeo. "Kau..." Claudia bingung luar biasa. Taddeo menatap Claudia. "Kau sudah siuman?" Sejenak Claudia terdiam mendengar apa yang tadi tanyakan. Kepingan memori satu demi satu mulai muncul di ingatannya. Claudia ingat tadi dia memiliki janji akan makan keluar dengan kedua orang tuanya. Namun saat di lift ada yang biusnya. Jantung Claudia nyaris berhenti akibat keterkejutan semua ini. Gadis itu terus menatap Taddeo. "Kau..."
Menculikku? Kau adalah putriku, Claudia. Aku tidak menculikmu. Aku hanya ingin membawamu pergi jauh. Kota ini tidak bisa menjadi tempat tinggalmu. Kau dan Christian tidak bisa bersama. Seru Tadio dengan nada tegas penuh penekanan. Kau sudah gila. Kau mengambil keputusan sendiri. Lepaskan aku. Aku tidak mau dipisahkan dengan Christian. Aku mencintai Christian. Claudia berusaha membuka pintu mobil yang terkunci, namun semuanya berujung pada sia-sia. Tadio menarik tangan Claudia karena gadis itu berontak. Kau tidak bisa lari, Claudia. Berhentilah berontak. Apa yang kau lakukan ini adalah hal benar. Kau dan Christian tidak bisa bersama, tukasnya menekankan. Mata Claudia berkaca-kaca dan menatap Tadio dengan rapuh serta kecewa. Oh, jadi ini sifat seorang Tadio Hastings. Arogan dan memaksakan kehendaknya. Aku bukan boneka yang bisa kau atur-atur. Sekalipun kau adalah ayah biologisku, tetap saja kau tidak bisa mengaturku. Aku dan Christian saling mencintai. Kami tidak peduli pada apapun. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kami. Air mata Claudia akhirnya menetes kalau mengatakan itu. Sungguh, dia tak menyangka kalau dirinya akan diculik oleh Tadio. Tadio mengatur nafas dan memejamkan mata singkat. Kau persis seperti ibumu saat dulu memperjuangkan hubunganku dengannya. Padahal posisinya aku sempat putus asa. Aku memiliki Desi yang begitu baik yang selalu menjaga Christian. Tapi aku juga memiliki ibumu yang sangat aku cintai. Aku terlalu pecundang sampai tidak bisa mengambil keputusan. Claudia terdiam mendengar apa yang Tadio katakan. Kau menggambarkan sosok ibuku seperti perebut suami orang. Claudia menyeka air matanya. Ah, ya, kau benar. Aku mirip dengan ibuku. Aku juga merebut suami kakakku. Begitu maksudmu kan, Tuan Hastings? Tadio menatap Claudia, serius dan tegas. Terlalu banyak hal yang kau tidak tahu, termasuk tentang kematian ibumu, Claudia. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.